Aku Cia. Aku Kevin. Aku Iren. Aku Sastia. Aku Grace. Aku Astrid. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi UKSW 2022. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang self-harm. Jadi kita membahas ini hanya untuk edukasi saja ya. Oke, langsung terus aja yuk. Check it out. Self-harm merupakan perilaku menyakiti diri sendiri untuk melampiaskan emosi negatifnya. Self-harm dilakukan agar sakit di hati, di pikiran kita itu tersalurkan melalui sakit secara fisik. Sebenarnya bentuk-bentuk self-harm itu ada banyak sekali. Selama perilaku tersebut ditujukan untuk menyakiti diri kita sendiri, maka perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk self-harm. Apa aja bentuk self-harm? Yang pertama ada menggores-goreskan benda tajam ke tubuh kita. Lalu yang kedua ada sengaja membakar diri kita entah dengan api atau dengan rokok atau hal-hal yang membakar lainnya. Bisa juga dengan sengaja menggaruk-garukan tangan supaya terjadi luka di tangan kita, ataupun sengaja mengelupas kembali bekas-bekas luka yang ada di bagian tubuh kita. Bisa juga dengan sengaja membenturkan kepala ke dinding atau bagian-bagian tubuh yang lainnya, atau sengaja mematahkan tulang-tulang kita. Jadi teman-teman, sebenarnya kasus self-harm di Indonesia ini sudah sebanyak 21,2%, dan kebanyakannya itu sekitar 93% itu adalah remaja perempuan. Dan self-harm ini tuh kebanyakan disebabkan karena penggunaan media sosial serta kurangnya kedekatan dengan orang tua dan kurangnya dukungan sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, sekarang aku lanjutin penyebabnya itu apa sih? Yang pertama adalah family loneliness, di mana seorang individu itu merasa dirinya tuh kurang adanya hubungan dengan keluarga, di mana dia nggak ada hubungan baik dengan ayah ataupun ibunya. Dari situ, karena dia merasa sendiri, dia merasa nggak ada yang peduli dengan dia, caranya dia melampiaskan emosinya dia tuh dengan self-harm tadi. Lalu yang kedua tuh adalah romantic loneliness. Nah, teman-teman pernah kan kayak sakit hati ataupun diputusin pacar, terus kalian nggak bisa move on gitu kan. Nah, romantic loneliness ini kayak dimana seorang itu udah ditinggalkan oleh pasangannya atau pacarnya, terus dia ngerasa dia ini nggak bisa move on ataupun terus teringat-ingat dengan orang-orang yang dia cintai. Tadi itu juga bagaimana dia melampiaskan emosinya itu dengan self harm juga, bagaimana supaya rasa sakitnya itu rasanya kayak tertanam gitu di dalam tubuhnya dia rasakan secara langsung. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah social loneliness, di mana tidak adanya hubungan. Tadi kan nggak ada hubungannya dengan keluarga, dengan pasangan, ataupun ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi. Sekarang social loneliness itu di mana dia nggak ada hubungan yang baik di lingkungan sosialnya dia. Jadi dia merasa kesepian, dia merasa nggak ada tempat di mana dia bisa cerita ataupun tempat di mana dia bisa pulang gitu ya, istilahnya dia gitu. Nah, tadi itu adalah 3 hal yang menjadi penyebab di mana self-harm bisa terjadi di diri individu ataupun seorang gitu. Yang pertama itu adalah luka fisik. Menurut psikiater yang berspesialis dalam tindakan menyakiti diri sendiri ini juga mengatakan bahwa tindakan menyakiti diri sendiri yang dilakukan berulang kali itu dapat merusak jaringan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian itu akan membuat imun tubuh kita menjadi rendah sehingga kita gampang terkena infeksi. Bahkan kita bisa terkena penyakit fisik komplikasi yang lainnya. Terus yang kedua itu adalah tekanan emosional. Banyak yang mengatakan bahwa melalui tindakan self-harm itu mereka dapat mengatasi rasa emosional mereka yang cemas kan. Tapi ternyata menurut penelitian dari psikiater juga, tindakan self-harm ini malah menambah buruk emosional seseorang. Mereka jadi tambah malu, tambah gak percaya diri, bahkan tambah membenci diri mereka sendiri. Terus yang ketiga itu adalah merusak hubungan kita dengan orang terdekat. Nah, kalau seseorang yang memiliki riwayat menyakiti diri sendiri ini memiliki hubungan dengan teman, keluarga, bahkan pacar, orang di sekitar mereka akan merasa bingung, akan merasa marah bahwa mengetahui orang yang mereka sayangi ini menyakiti diri mereka sendiri, sehingga mereka akan terus menyampaikan tanpa sadar sesuatu yang negatif kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut akan merasa bahwa orang tidak ada yang peduli kepadanya, malah akan menjudge dia terus.
Oke, jadi jika teman-teman sedang mengalami self-harm, teman-teman bisa meminta bantuan kepada teman terdekat kalian atau orang-orang yang kalian percaya. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada teman terdekat, ataupun keluarga, atau bestie-bestie teman-teman, atau guru juga bisa, atau bahkan kalian boleh cerita ke siapapun untuk meminta bantuan, untuk meminta asking for help, seperti itu. Lalu teman-teman, jika teman-teman merasa perilaku yang teman-teman lakukan terhadap self-harm itu sudah melebihi atau sudah tidak bisa dibatasi lagi, teman-teman bisa untuk meminta bantuan kepada orang yang lebih berprofesional seperti kayak psikiater ataupun kepada psikolog. Kalau teman-teman menghadapi temannya yang melakukan perilaku self-harm, teman-teman bisa menjadi seorang pendamping bagi teman-teman kalian. Kalian bisa mendampingi mereka untuk mengingatkan mereka sepertinya atau seperti apa. Tapi dengan catatan, jika mereka meminta bantuan kepada kalian, jangan serta-merta kalian tiba-tiba langsung untuk kamu jangan seperti itu, bla bla bla, jika mereka belum meminta bantuan kepada kalian. Jadi pastikan lebih dahulu kalau teman-teman kalian meminta bantuan kepada kalian. Sekian video dari kami. Terima kasih. Jauhi